Sudah punya modal sebelumnya bahasa? Untuk bahasa dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Oke. Kita alhamdulillah kedatangan tamu kehormatan dari alumni LPK Saitama. Oke, mau bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Nanda Kirado, angkatan 53. Jenis kerja saya di Jepang, perakitan beton bangunan, berada di Miyagi. Nama saya Uda, angkatan 73 tahun 2019. Penempatan di Jepang, saya di IG, kerja di perusahaan molding plastik. Perkenalkan, nama saya Arif Faizi, jenis kerja di Jepang Kikai Kensa atau pemeriksaan mesin, lokasi di Prefektur Chiba. Saya LPK Saitama angkatan 57. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Safitri, belajar di LPK Saitama di tahun 2018, kalau nggak salah itu angkatan 52. Di Jepang bekerja sebagai kaigo atau caregiver di daerah Kochi, Prefektur Kochi di Pulau Shizuoka. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, angkatan di LPK Saitama 53. Job di Jepang Kikai Kako permesinan di Nagano, Inashi. Perkenalkan, nama saya Fedi Setiawan, angkatan di LPK Saitama 54. Job di Jepang Katawaku Saiko atau pemasangan bedesting di Prefektur Hokkaido. Perkenalkan, nama saya Hasan, angkatan di LPK Saitama 54. Pekerjaan di job di Jepang perakitan besi beton di Prefektur Miyagi. Oke, itu tadi perkenalan ya dari kakak-kakak alumni LPK Saitama dari angkatan rata-rata tahun 2018 ya. Berarti masih mengalami satu ketemu lah ya, masih satu pembelajaran ya. Terus kalau untuk pengalaman dari LPK sendiri nih Kak, untuk pembelajaran itu berapa lama sih dari kakak-kakaknya masing-masing itu? Apakah ada pasti 4 bulan atau ada yang mengulang kelas atau ada yang gimana gitu? Kalau saya mengulang hampir 2 kali atau 3 kali. Itu berarti mengulangnya full 8 bulan. Full 8 bulan lebih. Tapi dalam proses 8 bulan itu sudah sudah proses seleksi atau belum Itu sudah seleksi tapi gagal. Jadi mengulang. Masnya yang selanjutnya? Untuk belajar di sini selama 1 bulan, kemudian ikut rekrut. Berarti sudah punya modal sebelumnya bahasa? Untuk bahasa dari nol. Dari nol, berarti itu ya ngikutin pembelajaran selama 4 bulan, habis itu 4 bulan kan? 1 bulan, langsung ikut. Itu kan seleksinya atau kalau untuk pembelajarannya kan berarti kan 4 bulan ngikutin full. Oke, kalau masnya? Sama 4 bulan. 4 bulan juga. Mbaknya? Kalau saya kurang lebih 8 bulan karena lanjut ke N4. Jadi, ya pertama itu N5, 4 bulan, kemudian lanjut lagi 4 bulan untuk N4-nya. Itu privat ya, di bidang privat tapi di Saitama. Oh, tapi kan kemarin mengulang kelas ya? Ya, tapi kelas yang berbeda. Oh, kelas yang berbeda? Ya, karena kan naik level. Oke. Naik level bahasanya. Kalau saya di Saitama 8 bulan sama kayak Amanda. Oh. Mengulang juga. 4 bulan udah selesai kan. Terus saya rasa bahasanya masih kurang, saya mengulang lagi. Tapi kan tetap kalau mengulang kelas itu berarti dia masih seputar N5 ya? Masih N5. Oh iya. Masnya? Kalau saya 4 bulan. 4 bulan. Langsung ikut seleksi? Iya. Sekali seleksi? Sekali seleksi. Oke, masnya? Kalau saya mengulang juga. Mengulang Ikut juga? seleksi, habis itu sambil nunggu panggilan ikut mengulang lagi. Oh, tadi ada beberapa yang mengulang itu karena memang dia gagal, ada yang memang tipe pemantapan bahasa baru ikut seleksi, tapi ada yang sambil menunggu gitu ya. Kalau untuk pengulangan kelas kan memang sama lah ya, masih tidak dipungut lagi biaya, pembayaran hanya di awal gitu ya.
Kalau untuk seleksinya boleh tahu berapa kali Mas? Dari Saya 4 kali. 4 kali seleksi. Kalau boleh tahu itu gagal pertama, kedua, dan ketiganya itu gimana? Pertama karena saya gagal karena tidak memahami program. Wawancara saya gagal. Terus yang kedua, tiganya saya gagal di MCU. MCU. Iya. 2 sama 3-nya. Iya. Dari Mas berapa kali? Untuk seleksi 1 kali. 1 kali. Nah, dari Masnya Sama 1 kali. oh, kalau bisa 1 kali ya minta tanya, jangan Iya. sampai 4 kali. Tapi yang udah berangkat kan yang penting kan jangan pantang menyerah gitu ya Mas ya. Kalau udah gagal kayak Masnya tetap 4 kali pun tetap akhirnya berangkat gitu loh. Kan itu tetap dibimbing sama itu kan, dikawal sama saya Tama atau Mas? Masih dibimbing ya. Masih dibimbing kalau nggak dilepas gitu kan? Iya, dilepas. Oke. Kalau dari Mbaknya? Kalau saya 2 kali. 2 kali. Berapa? Yang pertama kenapa? itu karena gagal di lari. Oh, Iya. gagal di pekerjaan tes Iya, di fisiknya tes ya. fisiknya. Push up sama sit up tapi masuk. Oh, cuma hanya di Di lari. larinya tuh kelebihan 15 detik. 15 detik ya. Iya. Padahal cuma 15 detik ya. Ibaratnya kalau bagi kita kan toleransi 15 detik oke lah, nggak apa-apa lah. Itu Tapi karena bisa. seleksinya mungkin di pusat di Bekasi langsung jadi agak. Oh, kalau untuk perempuan itu gimana Kak? Apa? Terus sama seperti yang reguler. Setiap bulan ada Ya, setiap seleksi bulan ya. ada seleksi. Tapi tetap terpusat di Bekasi. Iya. Pemanggilannya kan. Pemanggilannya nggak, saya kan dulu karena sudah punya N4 jadi nggak ikut pelada. Tips Kak, kalau untuk perempuan, kalau apakah dengan mereka sudah memiliki N4 itu pasti tidak mengikuti pelada atau itu hanya pas saat aturan yang lalu? Kalau yang saat itu memang dari IM seperti itu. Kalau sudah punya N4 itu tidak diharuskan untuk pelada. Jadi langsung pelatihan pusat. Cuman sebelum pelatihan pusat itu ada orientasi selama kurang lebih 1 bulan ya di Lembang. Jadi kayak nyobain. Tapi kalau dengan sekarang belum tahu Kalau yang informasinya. sekarang Ya? yang terbaru belum tahu informasi. Kalau Masnya? Saya 2 kali. 2 kali. Yang pertama kenapa Mas? Gagal matematika. Oh, matematika. Ya, Kalau saya sekali langsung lolos. Kali langsung lolos. Berarti memang sudah dipersiapkan atau gimana? Iya, di sini belajarnya 3 bulan, udah dibekalin sama sensei yang lalu, terus baru ikut seleksi. Terus lolos. Next, langsung. Saya alhamdulillah 1 kali juga. Oke, nah ngomong rekrut nih, tadi kan belum kesebut ya rekrutnya tuh di mana mana, kecuali kalau yang banyak kan sudah jelas. Kalau cewek kan sampai sekarang juga tetap masihnya terpusat di Bekasi ya. Atau kalau misalkan yang dulu itu gimana Mbak? Apa kalau untuk yang cewek itu ada di lokasi lain atau memang terpusat di Bekasi? Di daerah juga ada. Di daerah juga Ya, ada. jadi saya yang kedua itu di Yogyakarta. Oh, kalau untuk sekarang tuh memang terpusat semua di Bekasi gitu. Terakhir untuk dari pengalaman yang selama di LPK ini biayanya, ini yang sering sudah banyak ditanyakan ini. Kalau misalkan masih ingat ya, kalau masih ingat mungkin boleh digali-gali dulu ingatannya biayanya habis berapa dari selama seleksi sampai dapat jobnya. Gitu. Waktu di LPK biaya masuknya saya 5 juta. Oh iya, oke. Dia rekrut tidak dipungut biaya, untuk rekrut tidak dipungut biaya, untuk pada saya 5 juta di Grobogan. Terus Parnas nggak dipungut biaya, tapi untuk kebutuhan pribadi sendiri. Oke, boleh lanjut Mas. Untuk biaya di LPK 5 juta. Dan untuk seleksi gratis, kemudian pada 5 juta. Terutama dari 5 juta ya. MCU. MCU 1.200.000 di klinik di Jogja. Dari Jogja, berarti MCU sama ya. Sama yang sekarang masih. Tadi Pak Profesor juga masih sekitar segituan. Oke. Berarti habisnya kurang lebih sama lah ya. Kecuali kalau misalnya kita di MCU-nya berulang kali ya. Iya. Oke. Lanjut Mas. Kalau saya biaya pendidikan di LPK saya sama 5 juta juga. Terus pelada karena di Semarang dapat subsidi juga. Oh, Mas, dapat subsidi. Tadi cuma boleh mau bayar 1 juta. Iya, buat pelada itu. Buat makan sama tempat tinggal. Karena udah disediakan. Itu rezeki ya Mas. Kalau saya yang belajar di LPK saya sama karena
2 kali dan naik level, jadi itu totalnya 8 juta. Yang pertama 5 juta sama, terus untuk yang keempat itu 3 juta. Oh, pelatihan ini ya, level ya? Iya, naik level bahasa. Terus biaya medical check-up, paspor dan visa sama. Kalau untuk pelada karena tidak pelada, jadi 0. Tidak mengeluarkan Karena BN4 tadi itu Iya. ya. Lanjut Mas. Sama kayak yang lain. Ya, mereka 5 juta, terus pelatihan juga 5 jutaan. Oh tadi kan peladanya di itu ya, di Bekasi ya, sama ya di Bekasi. Oh, di Bekasi ya Mas, lanjut. Sama kayak yang lain, biaya pendidikannya 5 juta, terus di Pelada 5 juta juga untuk MCU paspor dan yang lain. Oh iya. Mas ya, terakhir sama. Saya juga sama juga. Oke. Oke lah, terus kita langsung aja deh ke pengalaman magang. Pengalaman magang di Jepang. Ini kalau pengalaman magang di Jepang masih berbeda-beda. Saya dapat jenis kerja pemasangan besi beton bangunan. Jobnya itu cara gampangnya ya. Pertama tuh bikin kakonya, bikin bentuknya di kakoba. Setelah itu dibawa ke tempat gimbalnya yang mau dirakit, kemudian baru dirakit. Oh, jadi tidak pembotorannya tidak di lokasi. Tidak pertama tuh di kakoba, bikin bentuknya dulu semua, kemudian dibawa di tempat gimbalnya, kemudian baru dirakit. Untuk pekerjaan saya di sana molding plastik, menyetak produk plastik. Botol minum itu. Produknya kepala shower sama keran, peralatan-peralatan di kamar mandi ya. Oh, itu ada cetakannya. Jadi cuman masnya itu kayak narik bahan plastiknya pakai itu langsung masuk ke cetakan. Betul banget. Oke, baik. Lanjut Mas ke Kalau saya jenis kerjanya Kikai Kensa, pemeriksaan mesin. Jadi kerjanya itu ngecek spare part dari ukurannya, seperti lubangnya, diameternya tuh kita cek. Kalau sudah sesuai, oke lanjut. Kalau misalkan kebesaran, NG langsung buang. Kalau kecil mungkin bisa digedein lagi, kembalikan ke operator produksinya. Jadi kayak QC. Kalau yang membuat tadinya itu yang ngecek itu CNC. ada lagi bagian sendiri. Oh, tapi menggunakan mesin nggak ya? Iya mesin. Banyak gimana Mbak? Jadi Di caregiver ya, Iya, kita yang lebih banyak mengulik di caregiver soalnya cewek itu banyak banget tanya ya. Ibunya yang soalnya orang tuanya yang lebih was-wasnya tinggi kalau untuk perempuan kan. Kalau caregiver itu gimana pekerjaannya? untuk pekerjaannya itu ya mengurus EDL-nya lansia, activity daily activity-nya. Jadi kayak kesehariannya itu dari bangunin, nyuapin, sikat gigi, terus mandiin, buang air, semuanya kita yang membantu. Bangunin, nyiapin, sama mandi. Ya. Lanjut Mas. Saya ini jobnya kayak aku permesinan. Tapi beda sama yang Beda. Kalau Mas Arif itu cuma ngukur ya. Kalau saya Mas. Iya maksudnya ngukur. Kalau saya yang bikin. Oh, yang bikin. Apalagi kan Mas Arif kan yang ngukurnya. kalau saya yang bikin. Oh, Mas yang balik, tapi beda perusahaan. Beda perusahaan. Lanjut Mas. Ya, jenis kerja saya di sana kata waktu psycho atau pemasangan packaging atau cetakan cat. Oh, cetakan Cetakan dibuat dari triplek. Sama kayak Mas tadi. Ini pada besinya saya yang bikin cetakannya, terus ada lagi yang ngecat. Sama dia juga. Jadi setiap perusahaan beda-beda. Mas. Saya jobnya sama persis sama Mas Nanda, pemasangan ulang besi beton. Jadi ya sama lah, ada pabriknya, ada ininya, gimbal, proyek. Tapi ini beda ya, perusahaannya berbeda. Nah perusahaannya beda, prefektur sama tapi perusahaan beda. Oh. Pernah ketemu satu kali ya di satu proyek itu. Iya. Kalau di sana tuh saling kerja sama. Oh. Misal perusahaan saya kurang orang, ditarget hari ini selesai. Tapi saya minjem orangnya itu ya. Oh. Oke, sudah Mas. Oke, siap. Terima kasih semua untuk Senpai Taji, alumni LPK Jatama dari tahun 2018 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.